Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tenang aja Bu, Pak. Sambil dirahapi ya. Santai aja. Ya. Penake dados peserta iki ngoten niku. Leh santai leh nyiduki wae. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah pada kita. Begitu banyak diantaranya, Masya Allah, kita dimudahkan untuk berjumpa di sini dalam rangka untuk memantaskan diri, memperbaiki diri bersama, sehingga kita semoga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabbul Alamin, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Salam dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi cek. Salam dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Dan mudah-mudahan semoga kita semua termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di antara sunnah beliau adalah umroh, haji. Jadi sunnah itu, mohon maaf sebelumnya, terkadang mohon maaf salah paham arti sunnah. Jadi di dalam hukum Islam itu ada akidah, ada fikih, ada akidah pokok, ada cabang fikih. Di dalam keduanya ada namanya hukum, di antaranya namanya sunnah. Dalam fikih, kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa gitu. Ya. Kalau ditinggalkan ya mana-mana. Tapi kalau dalam akidah, keyakinan yang disebut dengan sunnah itu Pak Bu. Ternyata yang disebut sunnah adalah segala perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, dan termasuk i'tiqad, keyakinan, itu disebut sunnah. Jadi kalau kita sering mendengar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan yang berarti sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Itu dalam perkara fikih. Kalau misalkan sholat ba'diyah maghrib itu hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau kita sering mendengar yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, artinya yang mengikuti ajaran Nabi, artinya perjalanan hidup Nabi, itu adalah sunnah Nabi. Nah, di antara perjalanan Nabi adalah melaksanakan ataupun berangkat umrah dan haji. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai mari kita masih berlatih talbiyah dulu. Kemarin sudah berlatih, sudah hafal belum Bu? Ya. Belum nggih. Nanti di rumah sering dilatih nggih. Di setel ininya. Tabnya atau YouTube-nya juga ada nggih. Nah, supaya nanti di sana fasih dan bisa mengartikan betul-betul. Baik, Bapak Ibu, biasanya nanti kita ke Madinah, kemudian sebelum berangkat ke Mekah, itu adalah kita mandi dulu. Mandi, setelah mandi, kemudian kalau yang bapak, yang laki-laki itu menggunakan yang putih semua ini, ihram, maaf, pakai ihram. Kalau yang ibu-ibu enggak. Dan bapak pakai ihram dan tidak boleh ada yang pakai celana dalam. Jadi pakai ihramnya yang kenceng soalnya. Enggak ucul. enggak boleh pakai sporot, pakai celana dalam enggak boleh. Nah, kemudian kita berangkat ke Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali, di sana nanti kalau pas
jadwal sholat 5 waktu, ikut sholat jamaah. Cukup kemudian siap-siap berangkat, baca niat, kemudian berangkat ke Masjidil Haram atau ke Mekah. Namun kalau sampai di sana itu ternyata tidak pas sholat 5 waktu, nah di Masjid Bir Ali ini kita sholat 2 rakaat, kemudian niat baru berangkat. Nah, mulai niat ini kita sudah disunahkan untuk membaca talbiyah perjalanan. Kalau dulu zaman 2015 kami berangkat itu masih pakai bis sekitar berapa nggak? 7 jam ya, 7 atau 8 jam. Cukup jauh kok. Tapi sekarang sudah pakai kereta cepat. Lebih cepat lagi, Masya Allah. Sampainya di Masjidil Haram. Nah, kemudian di sana di hotel, ada hotel, kita berkemas barang-barang, taruh ke hotel, kemudian berangkat menuju ke Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram nanti kita bareng-bareng karena di sana pintunya banyak, dan kalau bulan Ramadan insya Allah lebih mudah karena dulu kami berangkat itu pas Ramadan, sehingga kalau pintu Masjidil Haram kira-kira hampir sekitar 200-300 meter itu sudah banyak yang menyambut, memberi, kalau mendekati berbuka, memberi berbuka puasa kalau dulunya. Nah, kalau pas Ramadan biasanya hari Senin dan Kamisnya saja yang pada ingin berbagi untuk berbukanya. Baik, kita bayangkan kita sudah diberi alih, sudah ambil niat, kemudian kita naik kendaraan untuk menuju ke Masjidil Haram, dan kita bayangkan kita sudah di depan Masjidil Haram, ya. Bahkan nanti kita akan masuk, kita akan melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin, yang mana saat ini kita kalau sholat itu masih teraling-alingi ya, masih tertutup. Kalau kita ke arah sana masih ada Sumatera, masih ada India, masih ada Pakistan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa melihat Ka'bah. Nah, nanti insya Allah kita akan melihat langsung yang menjadi kiblatnya kaum muslimin, yang di sana adalah tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kampung lahirnya kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, alhamdulillah. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita bisa berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, adalah tempat di antara tempat yang ada di bumi ini, 2 tempat dan 3 tempat, satunya di Masjidil Aqsa yang Allah sucikan tempatnya. Tapi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan materi kita tentang yang sudah kita pelajari kemarin, menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Bapak sekalian, pertanyaan pertama kita sudah paham betul, yakni man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Sehingga yang mengenal Rabbnya tidak seperti orang-orang kafir di zaman dulu, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fanna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, jadi orang kafir dulu, kalau ditanya zaman Nabi, siapakah yang menciptakan mereka? Misalnya mereka menjawab Allah. Kemudian maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi orang kafir zaman Nabi itu, mereka kalau ditanya siapa pangeranmu, siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu, mereka juga menjawab Allah, tetapi mereka tidak mau beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membedakan
antara orang kafir dan orang Islam, orang mukmin adalah tidak hanya sekedar mempercayai Allah yang menciptakan alam semesta ini, tapi dibuktikan dengan beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dialah yang akan bisa menjawab man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kemudian setelah pertanyaan itu semuanya, nanti Bapak Ibu, setiap orang di alam kubur itu akan bersama dengan amalnya, jika orang baik, di mukadimah, di pembukaan itu di hadis disebutkan, jika dia orang baik, orang soleh, maka akan dihamparkan permadani dari surga, kemudian dibukakan pintu surga, dia melihat pintu surga, mendapatkan aroma bau surga, dan ia berharap agar kiamat segera dilakukan, kiamat segera terjadi supaya segera masuk surga. Namun orang yang fajir, orang yang banyak dosa, yang sukanya maksiat, orang itu sama Allah utuslah malaikat, kemudian dihamparkan permadani dari neraka, dibukakan pintu neraka, maka panas pun menyengat padanya dan ditemani oleh amal maksiatnya. Namun yang orang mukmin akan ditemani oleh amal baiknya. Sampai kapan itu? Sampai datang hari kiamat. Kita berpikir, orang-orang terdahulu kita, yaitu mbah-mbah kita, atau bahkan dulu ada nabi-nabi, termasuk Nabi Adam alaihissalam yang sudah wafat, sekarang di alam kubur, mereka menunggu sampai hari kiamat berapa ratus tahun, atau bahkan mungkin karena zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa usianya berapa? 900-an tahun. Jadi sangat panjang sekali. Bahkan kita nanti pun ketika kita sudah dijemput oleh malaikat maut, kemudian di alam kubur, kita tidak tahu berapa tahun di sana. Yang menjadi pertanyaan, ataupun bisa kita tarik kesimpulan, bisa jadi menunggu kita di alam kubur itu lebih lama daripada hidup kita di dunia ini. Hidup kita mungkin rata-rata 60-an, 70, ada yang sudah 80. Tapi menunggu datangnya hari kiamat itu bisa lebih panjang lagi. Sehingga Utsman bin Affan setiap melewati makam kuburan itu nangis. Kemudian di antara sahabat ada yang bertanya, wahai Utsman bin Affan, kenapa engkau kalau melihat kuburan, lewat kuburan mesti nangis? Sedangkan kalau dibacakan ayat neraka atau surga, tidak senangis kalau melihat kuburan. Maka Utsman pun menjawab, sungguh di alam kubur itu fitnahnya lebih berat, ujiannya lebih berat. Jika di alam kubur itu dapat nikmat, maka setelahnya melewati hari-hari berikutnya ada hari perhitungan, ada hari penimbangan dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah dilaluinya. Namun jika di alam kubur itu sulit, maka di hari-hari berikutnya maka akan juga sulit. Namun Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang serta Maha Pemurah. Keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah amalnya, pahalanya dilipat gandakan. Sehingga usia yang sebentar kita 60, 70, 80 atau bahkan belum sampai 60 sudah Allah jemput melalui malaikat mautnya. Itu amalnya dilipat gandakan. Baca Quran satu huruf dihitung 10 kali. Sedekah itu dilipatkan 10 kali. Kemudian di Al-Quran surah Al-Baqarah seperti biji yang tumbuh menjadi 10, kemudian bertangga berbuah menjadi masing-masing 100, sehingga 700 kali lipat pahalanya. Bisa dikasihkan di dunia, bisa dikasihkan di akhirat kelak. Nah, begitu juga kita melaksanakan umroh. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Agung keutamaan ataupun fadilah umroh. Dan juga diantaranya kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pinten Bu? 1000 kali pahalanya dibanding dengan sholat di masjid kampung. Masjid kampung pinten? 27 derajat nggih. Kalau di rumah satu, pilih mana Bu? Pak. Terus yang bapak nggih. Kalau ibu-ibu itu
Ada hadis yang mengatakan lebih utama di rumah, meskipun di masjid juga boleh. Kalau bapak-bapak itu Nabi menyuruh untuk ke masjid atau musola, pahalanya 20. Kalau di Masjid Nabawi itu 1000. Kalau di Masjidil Aqsa di Ka'bah itu sekira apa adalah 100.000 kali 27, berarti ini dua iki sing dari total biar nih hitung cepet nggak? Berarti 27 kali 100.000, 2.700.000, nggih. 2.700.000 sekali sholat, Bapak Ibu. Artinya apa? Dilipat gandakan begitu banyak. Coba Bapak Ibu, kalau sholat di rumah 20, sholat di masjid 27, untuk menyamakan sekali sholat di Masjidil Haram harus 100.000 kali. 100.000 kali bolak-balik sholat ke masjid baru menyamai sekali sholat di Masjidil Haram. Itulah kenapa orang-orang yang memahami itu semua berbondong-bondong untuk bisa berkeinginan sekali untuk bisa menaruh kening serta hidungnya, serta lututnya, tangannya, kakinya untuk bersujud di Masjidil Haram, sehingga bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan kita, amal-amal kita selama ini. Mungkin kita sholatnya baru usia, sebagian udah ada yang dari kecil, ada yang baru insaf ketika sudah usia berapa nggih, misalkan 20 tahun. 20 tahun udah sholat Pak nggih. Misalkan 20 tahun, sekarang usianya 50, ada yang 30, ada yang 40, baru berapa tahun. Sedangkan soal baca Quran 1 juz setiap hari mboten nggih? Iya, 1. Nah, sholat tahajud insya Allah setiap hari nggih. Nah, tadi kalau aku sampaikan nek umur 40 munggah, alhamdulillah aku 40 kayak pas. Tadi QR katut tadi. Nah, itu juga sholat tahajud. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita ke Masjidil Haram di antara keutamanya itu ada untuk melipat gandakan amalan-amalan kita. Ya, sehingga kita benar-benar ketika nanti di alam kubur itu amal yang menemani kita itu bisa panjang juga sampai hari kiamat nanti. Nah, itu enggak. Belum amalan yang lain di sana nanti. Baik. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan juga, yakni tadi disebutkan di judul adalah pilar-pilar Ubudiyah yang benar. Ibu sekalian dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang sudah mengenal Rabb-nya, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pilarnya. Pilar itu soko, cagaknya, ngoten nggih. Nah, pilarnya apa? Sesungguhnya ibadah itu halaman pinten ya? B, yang B, Pak. Halamannya enggak ada. Yang B. Cici. Loro, 4, 5, 7, lembar ke-7. Nah, boleh dibuka. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar pokok, yakni cinta, kemudian khauf, takut, dan roja atau harapan. Yang pertama adalah kita harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa senang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang disertai dengan rendah diri. Kita merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan orang lain kita rendah hati. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala juga harus punya rendah diri. Andap asor dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khauf itu adalah cemas atau takut dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul 2 ini Bapak sekalian.
yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi kalau kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Di antara tanda cinta kita kepada Allah adalah kita menuruti apa keinginannya. Seperti kita cinta pada anak kita, biasanya kita menginginkan anak kita senangnya apa, kita turuti. Ini pada Allah seharusnya lebih kita turuti lagi. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa habba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi Bapak Ibu, di dalam beribadah itu harus ada muncul yakni harap dan cemas berharap di dalam setiap ibadah apapun juga, termasuk di dalam kita melaksanakan yakni perintah Allah yang berupa umroh dan haji. Harus ada harap-harap cemas atau cemas-cemas punya harapan. Cemas, kenapa Bapak Ibu? Cemas takut kalau amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu selama ini amal ibadah kita diterima atau tidak. Kita nggak tahu. Karena begitu mudahnya hati kita itu tergelincir kita mendengar, wah, dapat sanjungan dari orang. Jangankan disanjung, dilihat pun kita sudah merasa bangga, muncul ujub, muncul riak dan lain sebagainya, apalagi sampai pamer, sehingga itulah yang menyebabkan amal itu tergerogoti. Sehingga kita harus punya rasa cemas, takut. Dan cemas itu bukan berarti putus asa. Wah, gak murah terima terus nggak mau ibadah, tidak. Tetapi ada rasa cemas itu bukan berarti putus asa. Dengan ada rasa cemas, Bapak Ibu, itu akan menimbulkan satu, tidak akan ujub. Ujub itu apa, Bu? Ujub itu senang dilihat orang, senang dikagumi orang, senang apalagi sampai dipuji-puji orang. Nah, itu enggak. Sehingga kalau kita punya rasa cemas itu tidak akan ujub. Yang kedua, akan berusaha memperbanyak amal kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu, amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba selama Ramadan kemarin, puasa, tarawih, sedekah dan lain sebagainya, kita tidak tahu mana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika kita ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, perbanyaklah amal-amalnya karena kita tidak tahu. Bisa jadi amal yang pertama ketika kita masuk bertalbiyah kemudian tawaf itu yang diterima, atau kita tidak tahu mungkin yang terakhir atau pertengahan, kita tidak tahu. Sehingga orang yang memiliki rasa cemas, harap-harap cemas, dia akan berusaha untuk memperbanyak amalnya. Kemudian yang nomor 3, akan berusaha muasabah. Muasabah itu introspeksi diri. Introspeksi, oh tadi salat Allahu Akbar kan gitu ya. Imam sudah alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya ibu-ibu waduh rotok mendung pemane rong dipulung. Kan gitu. Aduh nanti mau ini, mau itu kan gitu ya. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wah iya. Kuncinya ketemu mau nengkono kaya gitu. Nah, inilah makanya kemarin kita sebutkan Nabi mengatakan orang selesai sholat, pulang dari sholat itu yang dapat pahala penuh 1, ada yang dapat separuh pahalanya, ada yang dapat 1/4, bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Jadi ketika Allah Akbar
Allah baru serasa sadar kan. Sampai salat loh, ternyata selesai toh. Nah, enggak ada dikalikan 100.000 di Masjidil Haram. Nah, kan gitu guys. Nah, tergantung kualitasnya tadi. Makanya setiap sholat introspeksi. Sehingga di antara Bapak Ibu, hikmahnya sholat sunnah sebelum sholat wajib itu adalah untuk pemanasan. Jadi kalau Bapak Ibu ke masjid misalnya, kemudian datangnya itu sebelum iqomah, sholat 2 rakaat, biasanya sholat wajibnya akan lebih tenang, akan lebih khusyuk, karena sudah pemanasan sholat sunnahnya. Yang gitu ya. Jadi biasakan seperti itu. Kemudian dikirain ya. Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan nasihat, seorang mukmin itu mengumpulkan baginya amal dan rasa kekhawatiran amalnya tidak diterima. Sekali lagi, seorang mukmin itu mengumpulkan baginya amal, jadi berusaha beramal sebanyak-banyaknya dan rasa kekhawatiran amalnya tidak diterima. Sedangkan orang fajir itu orang yang senangannya maksiat, senangannya berbuat dosa, itu mengumpulkan pada dirinya buruknya amal dan rasa aman. Pokoknya aman. Sehingga jangan heran bahwa itu kalau orang yang fajir itu tenang-tenang saja, orang yang suka maksiat itu tenang saja, nggak beramal tapi hidupnya kok ini bahagia. Bahkan Allah menyebutkan Zarni khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahatu lahum tamhinda tsumma yata'man azida. Allah mengatakan biar itu ciptaanku, urusanku, kata Allah. Tak kasih rezeki bondo yang banyak, bahkan anak-anak tak kumpul kini bergair satu tuh ngumpul duitnya banyak, tapi tetap dalam keadaan maksiat. Nanti akan sekonyong-konyong akan aku berikan padanya kehidupan yang sesulit-sulitnya, itu kata Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang fajir itu hidupnya kok tenang aja dalam ketidaktaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin demikian karena sudah dikode waktunya habis. Masih ada pengumuman, ada yang mau tanyakan dulu, Bapak Ibu?